Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang pengolah kata dan angka ya di informatika kelas 10. Adapun yang akan kita bahas untuk mempersiapkan teman-teman ya dalam proses memahami tentang pembelajaran digital, khususnya untuk aplikasi perkantoran. Ya, teman-teman di setting untuk ya minimalnya nantinya itu ketika ada tugas untuk buat surat menyurat, teman-teman sudah paham apa aplikasi yang harus digunakan dan seterusnya. Oke, tidak usah panjang lebar kali ya, kita langsung saja. Kita mulai dari pengertian aplikasi perkantoran. Ya, pada dasarnya aplikasi perkantoran itu ialah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi dan pengolahan data di kantor, ya baik itu sekolah maupun instansi lain ya, entah itu sekolah ataupun ataupun perusahaan-perusahaan. Ya kalau perusahaan ngapain sih perusahaan? Ya kalau perusahaan itu lebih ke rekap data, ya, input data dan seterusnya. Bahkan untuk pembuatan surat menyurat dan seterusnya. Oke ya. Nah di sini aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengetik dokumen tentunya. Dokumen itu apa sih ya? Dokumen itu suatu file, suatu suatu data ya. Nah, nanti teman-teman bisa tuh nanti diketik aja, entry-kan data di beberapa aplikasi yang nanti saya rekomendasikan untuk teman-teman belajar dengan keterbatasan nggak apa-apa. Misalnya hanya ada laptop ataupun kalau laptop ya luar biasa ya, kalau ada handphone juga nggak masalah kayak gitu. Nah, tadi kembali lagi untuk aplikasi ini biasa digunakan untuk mengetik dokumen, lalu ada juga mengolah data, data angka ya. Data angka itu ya numeric ya, number atau keuangan gitu, uang atau ya number ya data angka ya 1 sampai 1000 atau 1 sampai miliaran dan seterusnya. Nah, aplikasi ini juga untuk membuat laporan ya, laporan keuangan, laporan jual beli dan lain seterusnya. Banyak hal yang bisa digunakan. Lalu juga aplikasi perkantoran ini bisa untuk menyusun tabel, ya tabel-tabel untuk permudah kita bekerja kan. Lalu juga menghitung data secara otomatis karena di aplikasi mungkin di beberapa aplikasi ya, aplikasi Google spreadsheet ataupun Google Microsoft Excel itu sudah mumpuni ya untuk menghitung data secara otomatis. Lalu juga nanti teman-teman juga akan belajar untuk membuat presentasi. Ya, nanti kita akan gunakan beberapa aplikasi untuk mensupport pembelajaran. Ya, ketika kita hanya ada handphone juga nggak apa-apa, kita manfaatkan handphone yang ada. Oke, kita lanjut. Di sini ada aplikasi pengolah kata. Ya, aplikasi pengolah kata itu aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat atau mengedit dan juga memformat dokumen ya berbentuk teks ya. Ya, berbentuknya adalah teks nih. Nah, ini kan teks nih. Ya. Teks itu kan hanya suatu kata ya. Baik itu contoh dokumennya ya mungkin surat menyurat ya, surat proposal, lalu juga ada laporan, ya, makalah, ya, undangan ataupun modul pembelajaran. Ya. Biasanya bikin RPP atau silabus ya, khusus untuk para guru biasanya begitu. Lalu contoh aplikasi pengolah kata. Ya, di sini ada beberapa aplikasi khusus untuk pengolah kata. Artinya tadi pengolah kata itu lebih ke teks ya, pengolahan teks ya, untuk surat menyurat ya, untuk proposal ataupun yang lainnya. Di sini ada Microsoft Word. Ini paling populer nih sebelum-sebelumnya ya, sebelum adanya Google Dokumen dan lain seterusnya hanya ada Microsoft Word. Ya, cuman karena mungkin teknologi semakin hari semakin canggih ya, mungkin Google juga sudah mengembangkan saat apa ya waktu itu, saat tahun 2020 20-an kayaknya, 20-an ya pas pandemi Covid ya kayaknya. Google melaunching tuh aplikasi pengolah kata. Nah, di sini ada Google Dokumen. Nah, ini dia Google Dokumen ini aplikasi pengolah kata yang berbasis internet ya, tidak bisa di-download gitu ya. Tapi ada sih yang bisa di-download, tapi sejauh ini belum ada kalau di laptop kecuali mungkin di handphone. Lalu juga ada WVS. Nah, WVS itu ya aplikasi pengolah kata. Ya ada WVS
apa ya, kalau di handphone juga bisa tuh untuk mengolah kata dengan menggunakan WVS Writer. Ya tampilannya sama mungkin seperti Microsoft Word, tapi agak berbeda ya mulai dari menu-menunya. Cuman cukup untuk kita belajar yang seperti itu. Ada juga LibreOffice Writer, ya aplikasi gratis dan open source ya ini buatan dari Linux kalau nggak salah tuh. Kalau teman-teman install Linux ya pastinya LibreOffice pun akan hadir di sana. Kalau Microsoft Office itu dia dari apa Microsoft Microsoft ya. Kalau Google Dokumen itu dari Google, perusahaannya Google maksudnya. Oke, kegunaan aplikasi apa pengolah kata itu ya tadi untuk mengetik ya dan menyimpan dokumen tentunya, mengatur ukuran dan jenis huruf, membuat tabel, menciptakan gambar, buat daftar isi ya. Apa mengecek ejaan, mengecek dokumen. Kalau teman-teman sering ya lihat proposal, jurnal, skripsi dan seterusnya itu adalah dibuat menggunakan aplikasi pengolah kata. Aplikasinya apa aja ya bebas seperti tadi yang udah dijelaskan, ada Word, ada Google Dokumen, ada apa LibreOffice seperti itu atau WVS Writer ya. Seterusnya. Oke, nah kita lanjut ke aplikasi pengolah angka. Kalau tadi kata, kalau sekarang angka. Kalau tadi kan teks nih, kalau sekarang angka gitu ya. Angka itu number ya kayak 1 sampai ribuan gitu. 1 sampai ratusan juta, miliaran dan seterusnya itu angka gitu. Nah, aplikasi pengolah angka ini yaitu software atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka dan perhitungan secara otomatis menggunakan rumus atau formula. Jadi ada rumus-rumusnya. Kalau teman-teman biasa belajar di matematika kan itu manual ya. Nah, dengan Excel ini kita harus paham rumusnya juga. Gitu. Kita harus menghafal rumusnya dan biasanya rumusnya itu menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Untuk pembuatan laporan aplikasi pengolah angka ini. Contohnya apa nih? Ya, contohnya laporan keuangan ya, atau enggak data nilai siswa, data absensi, ya, perhitungan gaji, atau statistik sederhana. Contoh di sini ada contohnya. Ya, di sini ada neraca saldo, laporan keuangan. Nah, ini dibuat dengan Microsoft Excel ataupun spreadsheet kalau di Google dan kalau LibreOffice sheet juga sheet Libra. Oke, contoh aplikasi pengolah angka itu tadi ya. Oh ini baru ya, ada Microsoft Excel. Kalau angka itu Excel, kalau data itu Word ya. Nah ini yang paling populer itu tadi juga udah disampaikan ya. Keluarga dari Microsoft itu udah paling populer karena mungkin paling awal ya, yang membuat suatu software atau aplikasi. Nah ada juga Google Sheet. Ya, Google Sheet ini dari Google Google ya Google ya. Versi online dari Excel. Oh iya sorry, Google Sheet dari Excel. Ada WVS Spreadsheet ya. Nah, ini juga aplikasi yang cukup membantu ya karena di spreadsheet kita bisa apa bekerja dengan online digital ya nggak usah kita download dulu gitu kita langsung masukkan akun dan seterusnya udah selesai. LibreOffice itu pun sama ya dan nanti kita akan coba review aplikasi-aplikasi. Lalu di sini juga ada kegunaan aplikasi. Pengolah angka itu menghitung otomatis ya, teman-teman minimal hafal sum, average, if, VLOOKUP, ya, dan seterusnya. Nanti kita akan coba apa praktek ya. Membuat tabel data ya tentu ya karena aplikasi ini tuh isinya adalah angka dan tabel dan kolom ya. Tentunya itu untuk membuat tabel ya, tabel data. Terus lagi membuat grafik atau diagram ya, seperti persentase. Ada diagram batang, diagram garis, ataupun diagram bulat ya, apa sih bahasanya itu. Terus lagi pengelompokan data. Nah, kita juga bisa untuk mengelompokkan data. Kita bisa bekerja dengan data, mengurutkan data, membuat laporan keuangan, tentunya kita data juga. Laporan keuangan berarti apa aja sih ya? Apa namanya eh, pendapatan, terus ada beban pengeluaran. Nanti itu ada apa namanya apa sih bahasa neraca ya. Laporan laba rugi ya. Laba itu untung, rugi itu ya rugi.
Nah, kita dikit lagi nih, ada perbedaan pengolah kata dan pengolah angka. Kalau pengolah kata, ya pengolah kata itu fokus pada teks, membuat surat dan laporan, ya, tidak banyak rumus, ya. Kalau di apa namanya? Kalau di pengolahan angka itu fokus pada angka dan perhitungan, membuat laporan keuangan, dia banyak menggunakan rumus tentunya. Nah, kalau tadi pengolah kata itu contoh aplikasinya Microsoft Word ya, atau Google Dokumen itu. Nah, kalau untuk pengolah angkanya kita ambil Microsoft Excel dan Google Spreadsheet ya, itu. Oke, lanjut satu lagi contoh penjelasan sederhana untuk kita. Ya kalau kita ingin membuat surat menyurat ya kita gunakan pengolah kata. Kalau untuk menghitung ya menghitung ya baik itu nilai siswa ataupun yang lainnya kita gunakan pengolah angka. Lalu untuk membuat laporan keuangan gunakan pengolah angka ya. Dan terakhir untuk menulis makalah menggunakan pengolah kata. Oke, pertemuan berikutnya kita akan langsung ke praktek ya. Mungkin prakteknya simpel, sederhana. Oke, saya rasa itu demikian.